Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor. Hari ini gua lagi ada mobil istimewa dari BMW. Ini adalah BMW M4 Competition. BMW ini adalah BMW paling mengerikan yang pernah gua kendarain. Mengerikannya juga dalam artian yang bagus. Powernya gede, handlingnya enak. Pokoknya naik mobil ini tuh kayak menjadi core memory lah di gua. Nah, kalau misalnya kalian pernah main Assetto Corsa nih, naik mobil ini tuh rasanya mirip-mirip ya. Pokoknya ini mobil kayak main game lah, dari speednya, dari handlingnya, kayak asik gitu, kayak seru. Nah, kenapa bisa seru? Kita jelasin sekarang. Nah, yang bikin serunya itu adalah ini. Ini adalah mesin BMW S58 Twin Power Turbo yang ngasilin power 510 horsepower dan torsinya 650 Nm. Itu cumi-cumi darat melewat sih kalau menurut gue ya. Ini adalah heart and soul dari mobil ini. Nah, yang bikin lebih serunya lagi, mobil ini rear wheel drive dan gearboxnya itu 8-speed automatic steptronic yang udah pasti ada manual mode-nya. Dan ada di dalam iDrive itu, ntar gue kasih tahu di dalam pas kita bahas, ada sesuatu yang spesial. Ini nih adalah heart and soul dari mobil. Dan ini lihat nih, si strut bar ini nih bikin handling mobil itu lebih stiff, lebih mobil balap, lebih pokoknya enak banget. Lu mau bawa ke track, mau ngebut dikit di jalan, walaupun gue nggak mensupport hal-hal itu ya, cuman ini yang bikin handlingnya itu something special. Karena power dan torsinya gede dan ini rear wheel drive, jadinya di bagian belakang itu perlu grip yang maksimal kan. Makanya dikasih setup staggered sama BMW. Beda ring, yang belakang itu ring 20, yang depan itu ring 19 supaya maksimum grip lah gitu. Ukuran bannya yang belakang itu 285/30, sedangkan untuk yang depan 275/35. Pakai velg BMW style 826 dan big brake kit yang gede banget, M Sport, lebih gede dari kepala gua nih si disc brake-nya, supaya ngebantu pengereman dan ya supaya kalau ngedrift itu jadi lebih gampang. Nah, mobilnya gede, lebar, supaya lebih ringan dikasih roof carbon fiber. Jadi ini nggak ada sunroofnya karena karbon. Aerodinamiknya juga nih ya, spionnya ngebentuk tajam-tajam gitu kayak aerodinamik, jadi mirip-mirip spion mobil F1. Aerodinamiknya itu bukan cuman ada di bagian spion, dia juga ada di pinggir-pinggir bumper nih, sebelah kanan, sebelah kiri, dan grill yang sempat jadi bahan keributan ya di internet. Ini grill BMW yang semakin gede semakin generasinya maju. Tapi kalau menurut gue ya, emang awal-awal ngeliat tuh kayak, wah ini nggak BMW banget. Cuman lama-lama kayak semakin enak aja di mata. Terus ini juga bolong-bolong semua nih ya, untuk ngebantu engine cooling. Lampunya masih sama kayak BMW pada umumnya, BMW Laser Light. Ada 4 sensor dan ada 1 kamera di bagian depannya, karena mobil ini udah ada 360 kameranya. Ada badge M4 Competition ya supaya nunjukin aja kalau ini M4 Competition. Dan nih overall depannya nih, kalau yang nggak suka mending cobain dulu naik, karena looks-nya itu semua bakal ketutupan sama performance-nya. Oh ya, sama ada ini nih, ini kayak hood scoop gitu ya, tapi nggak bolong, cuman ngebentuk supaya lebih agresif looking aja. Bagian belakangnya nggak kalah keren sama bagian depan, karena ini adalah bagian yang bakal sering dilihat sama lawan balap kalian. Jadi lawan balap kalian tuh tahu kalau misalnya kalian bawa mobil yang keren. Nih lihat lampunya LED, sipit-sipit gitu kan, jadi kelihatan kayak lebih agresif aja. Badge M4 Competition, jadi lawan balap kalian tahu dia kalah sama M4. Ducktail untuk ngebantu aero, dan ada diffusernya juga di bagian bawah yang bentuknya tuh agresif banget. Kalau dilihat dari samping tuh dia kayak lebih panjang dibanding bagian belakangnya gitu. Knalpotnya ada 4 dan bunyinya itu mantep banget. Dia juga bisa diganti bunyinya pakai mode silent, mode tidak mengganggu tetangga, dan mode berisik. Itu
Bisa diatur di bagian dalam, ada tombolnya. Untuk di bagian bagasinya, kita pencet, dia udah pakai power back door. Dan ukuran bagasinya itu amazingly gede untuk mobil-mobil sports car ya. Ukurannya gue baca-baca di internet itu sekitar 440 liter lah, kurang ya sekitar segitu. Kalau misalkan segini masih kurang gede, ada tuas di atas sini untuk ngelipet jok bagian belakangnya, karena mobil ini masih 2 baris kan. Nggak ada ban serep, jadi bagasinya udah begini aja karena bannya juga udah pakai RFT. Oke guys, jadi bagian luarnya kita sampai situ aja. Gue yakin banyak dari kalian yang penasaran sama bagian interiornya. Jadi langsung aja kita masuk. Oke guys, jadi gue udah ada di dalam interior mobil M4 ini. Mungkin kalian sering ngelihat mobil ini di jalan tapi nggak tahu interiornya kayak gimana. Nih gue kasih tahu ya. Secara siluet garis besar dia ini masih sama kayak BMW G pada umumnya. Yang ngebedain adalah dia ada carbon trim yang ngikutin bagian atapnya. Jok yang semi bucket seat atau hampir bucket seat karena emang mobil ini kan diciptakan untuk track. Jadi supaya badan tuh nggak goyang-goyang. Dan yang lebih kerennya lagi adalah joknya warnanya orange. Jadi mobilnya warnanya Eagle Grey atau abu-abu dicampur sama warna orange. Itu adalah perpaduan warna yang awalnya gue kira nggak cocok, tapi pas gue lihat langsung keren-keren aja sih. Layarnya dia udah nyambung sama speedometer, namanya adalah floating curve display. Udah nggak perlu gue jelasin lagi, itu udah banyak di video-video sebelumnya. Ini dia juga udah pakai iDrive 8, OS 8, operating system 8 tuh. OS itu singkatannya operating system. Jadi ini udah lengkap banget. Lu mau Apple CarPlay, Android Auto, navigation, pokoknya udah super lengkap. Semuanya juga dikontrol di layar sini, sampai ke AC pun dari layar sini. Jadinya di bagian tengah sini, bagian dashboard tengah, dia itu clean. Cuma ada beberapa tombol-tombol kecil-kecil doang. Di tengah, bagian bawah tombol-tombol kecil itu ada wireless charger dan 2 cup holder. Ada power outletnya juga dan ada 1 colokan USB. Kalau kamu lagi nggak bawa kabel USB-nya, di dalam sini ada 1 colokan Type C. Nah, untuk bagian per dial shifteran ini bentuknya itu masih sama kayak BMW yang lain. Yang ngebedain itu cuman ada beberapa tombol. Jadi ada yang biasa driving mode, di sini ada M mode yang pilihannya itu road, sport, track. Jadi kayak ya driving mode lah sebenarnya. Habis itu ada setup untuk setting mobilnya. Mau seberapa kenceng lah, mau seberapa sporty mobilnya. Sekarang kita lagi ada di comfort. Nah, dan ada 1 tombol nih, gambar knalpot. Itu gunanya yang tadi udah gue bilang di bagian belakang untuk ngerubah mode si knalpotnya. Bisa mode silent atau mode nggak ganggu tetangga, dan ada mode berisik juga. Sisanya masih sama, dial, ada shortcutnya, shifternya juga beda, dan cara pengoperasiannya beda. Dia kayak harus digeser-geser dikit nih kalau masuk ke R, bukan yang atas bawah kayak joystick pada umumnya. Nah, di mobil M4 ini ada 1 menu yang nggak ada di mobil-mobil BMW biasa. Namanya adalah M Drift Analyzer. Kalau kita pencet, nah dia itu bisa nge-analyze atau mendata kali ya bahasanya, drift yang udah pernah kita lakukan gitu. Jadi kayak nge-record, kayak ngerekam drift-drift yang pernah kita kerjain gitu. Dia bisa ngedetect drift angle-nya, bisa ngedetect drift distance, drift duration, pokoknya semua yang per drift-driftan itu ada di menu ini. Gue juga pengen bikin record tapi ya jangan juga ya. Nah, terus ada bintangnya nih, dia kayak bisa ngasih rating seberapa keren drift kalian gitu. Jadi emang disupport untuk bawa yang agak ngepot-ngepot ya mobil ini. Di mobil ini walaupun layarnya udah segede gini ya, si speedometer dan si ininya nyatu gede gitu jadinya, tapi tetap ada heads up display-nya. Itu mempermudah kalau misalkan kalian mau lihat RPM dan speed yang lagi kalian
kerjain, yang lagi kalian jalanin bahasanya. Terus dia bentuknya juga bisa dirubah-rubah di bagian sini nih, di speedometernya. Tinggal di setting-setting aja, rubah sesuai yang kalian mau. Nah, yang ngebedain ini dibanding BMW lain adalah di bagian setirnya. Dia ada dua tombol kecil ini nih, warna merah, M1 dan M2. Itu gunanya adalah preset si mobil ini. Jadi pas kita pencet M2 itu dia menyesuaikan ke preset yang udah kita set. M1 juga sama, dan dia ada trim-trim karbonnya, masih nyamain sama si bagian dashboardnya. Pedal shifternya juga ukurannya gede banget supaya mempermudah tangan kalian nge-reach si pedal shifter ini nih. Karena kalau naik mobil ini tuh lebih asik di manual mode. Ada emblemnya nih, tanda kalau misalnya ini M Sport, dan ada M stitchingnya nih, jahitan yang warnanya tuh warna ciri khas BMW, si biru muda merah itu ya. Nih, di bagian jahitan si setirnya. Oke guys, jadi untuk seat belakangnya nih, bagian belakangnya, legroomnya itu sebenarnya cukup, setengah jengkal lebih dikit. Headroomnya ngepas banget di gua. AC-nya triple zone, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Di dalam sini, di dalam armrestnya juga, ini tuh bukan armrest, tapi kalau dibuka itu dia buat nyambung ke bagasi kan, karena jok bagian sini bisa dilipat juga. Dan joknya ini pas untuk 2 orang. Jadi untuk yang duduk di tengah, nih gua contohin. Kalau mau duduk di tengah antara orang yang kecil atau enggak, siap-siap lehernya sakit. Nih ya, kalau lebih tinggi dari gua, lu duduknya udah pasti bakal begini. Jadi mobil ini tuh pas untuk 4 orang, kecuali kalau mau maksa nyempilin satu, duduknya ya harus begini aja. Di mobil ini juga udah ada ISOFIX, baby friendly buat kamu yang nyari family car tapi pengen yang kenceng, ini bisa juga. Ada storage kecil di bagian samping sini, dan ya udah nggak ada apa-apa. Penumpangnya tinggal menikmati perjalanan, menikmati drivernya kebut-kebutan di bagian belakang. Duduknya juga ya rendah banget nih, tuh lebih rendah dibanding, ya kalau gue nyamain sama sedan-sedan pada umumnya emang beda, cuman ini tuh rendah banget. Mungkin untuk ngasih headroom juga kali ya. Seatbelt di mobil ini tadi gue lupa bahas. Seatbeltnya nih, itu dia ada stitching M Sportnya juga, lebih ngebedain aja dibanding BMW pada umumnya. Speaker di mobil ini juga pakai Harman Kardon yang suaranya menurut gua oke. Enak lah untuk dengerin lagu sambil macet-macetan, perjalanan jauh gitu-gitu tuh masih Harman Kardon itu masih enak. Oh ya, sama ini jendelanya nggak bisa dibuka nih. Kalau misalkan ada yang nanya, ini jendela nggak bisa dibuka. Ada hook kecil nih di pilarnya ini untuk ngegantungin ya pakai plastik gitu kan, karena nggak ada cup holdernya, mungkin gantungin plastik untuk naruh cup, mungkin gitu kali ya. Oke guys, jadi sampai di sini aja kita ngebahas BMW M4-nya. Sekarang saatnya kita ngomongin harga dan apa yang kalian dapat di BMW ini. Yang pertama, kamu dapat BRI dan BSI gratis sampai 2028, dan yang kedua, kamu dapat mobil yang super fun, super seru banget kalau dibawa sendiri. Ini emang diciptakan untuk kebut-kebutan ya. Dan yang terakhir, seperti biasa kita ngasih tahu harganya. Harga mobil ini 2,2 miliar rupiah. 2,2 miliar kamu bisa bawa pulang mobil seganteng ini. Kapan lagi? Kalau kamu mau lihat langsung mobilnya, kamu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau misalkan kamu di luar kota atau mager, kamu datang ke tempat kita, kamu bisa lihat mobil ini dan mobil-mobil yang lain di Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan sampai ketemu di Elite Motor. Dadah.